Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah Kristus Yesus dalam hidupmu. Andalkanlah iman di dalam Yesus Kristus menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan dan keberlangsungan hidupmu. Di satu hari ada seorang pendeta pergi melayani ke sebuah lembaga pemasyarakatan atau penjara. Ketika sang pendeta sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seorang narapidana yang gemetar hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Ternyata narapidana tersebut adalah pecandu narkoba yang menerima hukuman selama 20 tahun penjara karena sekaligus juga menjadi pengedar sabu-sabu. Begitulah yang terjadi jika keinginan daging telah menguasai hidup orang yang menjadi pencandu narkoba. Narkoba itu yang menjadi menguasai dirinya. Cerita di atas adalah sebuah gambaran kepada semua orang Kristen dan peringatan kepada kita melalui surat Rasul Paulus dalam nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya menjaga hidup kita dari nafsu dan keinginan daging. Dari nafsu dan keinginan daging yang dapat membawa kita kepada kehancuran tubuh dan juga roh kita. Nafsu kedagingan. Tetapi bagian-bagian atau efek dari nafsu kedagingan ini juga banyak, saudara-saudara. Misalnya ada nafsu politik, ada nafsu ekonomi, ada nafsu kekuasaan dan jabatan. Lihat misalnya ketika kita sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Di sini kita lihat misalnya nafsu politik seseorang yang ingin memegang jabatan atau ingin berkuasa. Lihat misalnya banyak yang menghalalkan segala cara, banyak yang melabrak undang-undang demi kekuasaan, demi jabatan, dan itu adalah nafsu politik, nafsu ekonomi. Misalnya bagaimana orang konglomerat di negara kita yang mendominasi, yang memonopoli berbagai perdagangan usaha dan ekonomi. Itulah nafsu ekonomi. Kemudian nafsu kekuasaan dan jabatan. Lihat misalnya beberapa orang yang sudah OTT, terjaring OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat-pejabat pemerintahan kita, baik setingkat gubernur, wali kota, dan bupati. Ini semua adalah gambaran bagaimana orang tidak bisa menahan nafsu politiknya, kekuasaannya, dan jabatannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini Paulus mengingatkan kita, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Artinya, apabila kita selalu mengikuti dan tidak berani melawan nafsu kedagingan tersebut, itulah yang akan membawa kita kepada penderitaan hidup. Penderitaan hidup maksudnya kita semakin jauh dari keinginan-keinginan roh Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, agar senantiasa hidup kita di dalam jalan yang dikehendakinya,
Karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan Allah agar diberikan kebijaksanaan dan jalan yang benar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Kiranya Kristus senantiasa menyertai hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita memang godaan-godaan nafsu kedagingan itu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi selalu menggoda kita. Tetapi tuntunan Tuhan, kenakanlah kasih Kristus dalam hidupmu, maka semua godaan-godaan itu akan tersingkir dan akan menepi, menjauh dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.